Shalom, selamat pagi. Wisdom in the Morning datang di rumah saudara dengan saya Pendeta Deborah Dumas Sisyanipa dari CBM Channel Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Pagi hari ini saudaraku, saya akan membagikan firman Tuhan Rema yang saya dapat dari Amsal pasal 11 ayat 5. Saudaraku, jangan lupa, no Bible, no breakfast. Biasakan latih diri kita memakan firman Tuhan yang rohani dulu, yang dari dalam dulu, baru yang jasmani. Pasti sehat jasmani dan rohani. Hari ini saudaraku, Amsal 11 ayat 5 mengatakan, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Saudaraku, sekali lagi, jangan saudara salah mengerti jika saya memberikan contoh pengalaman saya, bukan tujuan untuk menyombongkan diri, mengkultuskan diri, bukan. Tetapi kesaksian yang saya sampaikan suatu kesaksian yang benar, yang artinya saudara, kita semua yang hidup di dunia ini bisa melakukan firman Tuhan dengan benar karena Roh Kudus sudah dicurahkan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang memberi kita kemampuan untuk melakukan kebenaran. Oleh karena itu saudaraku, saya mau bersaksi lagi kenapa jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. Jujur saudara, semampu saya dari muda, saya berusaha mencari Tuhan. Saya berusaha mendapatkan Tuhan. Mungkin walaupun waktu itu saya mungkin kadang gagal, tapi dari hati ini suatu dorongan yang kuat, rindu mendapatkan Tuhan, ingin bertemu muka dengan muka. Oleh karena itu setiap saya mendengar khotbah, saya berusaha menulis, saya berusaha mempelajari, saya berusaha merenungkan, saya berusaha untuk terus memperhatikan firman itu dan mengolah di dalam hati saya, apakah ini mungkin atau tidak mungkin. Walaupun waktu itu saya, saudaraku, belum benar-benar kokoh pengertiannya, pengenalannya di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, suatu hari ketika saya bekerja di satu bank pemerintah, entah kenapa saya ketika akhir hari mengalami sebagai kasir di bank, mengalami selisih keuangan yang cukup besar untuk waktu di waktu itu saudaraku. Nah, setelah itu teman-teman saya udah mana, karena setiap kasir ini harus menyerahkan laporannya dan uangnya kepada kepala kasir. Tapi karena saya belum, akhirnya kasir tidak bisa ditutup. Jujur secara manusia saya ketakutan. Kenapa? Mereka ngelihat karena saya udah keringat dingin menghitung dan saya tidak temukan masalahnya di mana. Lalu yang mereka temukan, saya sedang selisih. Lalu semua mereka mengejar saya. Siapa kira-kira? Coba ingat-ingat. Nah, akhirnya saudara, karena saya nggak tahan, saya pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi saudaraku, saya menangis dan berdoa kepada Tuhan. Di WC saya duduk saudaraku. Saya katakan kepada Tuhan, Engkau tahu Tuhan bahwa saya tidak mengambil uang ini. Dan saya benar-benar tidak tahu, saya lupa. Ada banyak orang yang mengambil uang, mungkin ratusan hari ini, yang jumlahnya pun mirip, ada banyak. Saya benar-benar nggak tahu. Tapi Tuhan tolonglah saya, supaya saya bisa menemukan kembali uang ini. Karena ini berbahaya buat pekerjaan saya. Saya sangat mencintai pekerjaan saya.
tentu saya tidak ingin dipecat atau dipermalukan atau mempermalukan Tuhan. Dan setelah itu saudaraku, saya kembali ke buku kas saya. Saya karena didesak sama pimpinan saya dan teman-teman, akhirnya secara serampangan aja saudaraku sebenarnya, saya tunjuk salah satu nama. Lalu kami cari alamatnya, kami pergi waktu itu di sekitar Lebak Bulus, Jakarta. Dan setelah kami sampai di sana, kami tanya yang punya rumah, "Pak, tapi saya dikasih Tuhan hikmat. Jangan bertanya, katakan saja, kasih statement bahwa engkau tadi membayarnya kelebihan." Dan bapak ini saya tidak tahu apakah berpura-pura atau memang benar-benar belum menghitung uangnya. Saya kayaknya nggak ada kelebihan tuh, tapi coba deh. Nah, akhirnya kami dengan polisi ke sana saudaraku, dan ternyata saudaraku, memang uang itu lebih sama bapak ini. Nah, saudaraku, dikatakan tadi di ayat 5 ini, jalan orang saleh. Kesalehan berbicara tentang ibadah. Ibadah tentu ada hubungannya dengan doa, penyembahan. Setiap pagi sebelum saya bekerja, minimal jam 4 pagi saya sudah bangun untuk berdoa. Saya mendoakan teman-teman saya sekantor, saya mendoakan pekerjaan saya mendoakan nasabah-nasabah itu saudaraku. Saudaraku, orang saleh bukan tanpa ujian. Tetapi ingat, mereka jalannya diratakan. Itu kata Tuhan. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Darah Yesus ini memimpin kita untuk terus mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, lalu dinyatakan saleh saudaraku. Dan ketika kita melakukan itu, kebenaran yang dari Tuhan ini akan memimpin. Hati nurani kita bersih, sehingga ketika Tuhan berbicara, membukakan rahasia, menyingkapkan hal yang terselubung, kita bisa dengar dan percaya. Dan akhirnya kita dicegah dari kerugian, kita dicegah dari rasa malu, kita dicegah dari berbagai-bagai masalah. Tuhan luar biasa saudaraku. Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Tidak ada orang fasik yang bisa terus bertahan. Roh Tuhan sangat sanggup menjatuhkan kefasikan orang. Jangan kita fasik, cintailah kebenaran walaupun sakit. Tapi kebenaran membuat hatimu bahagia, hatimu tenang. Kalau bahagia dan tenang, damai dari hati, walaupun secara fisik mungkin agak sakit, tapi itu jauh lebih baik. Saudara akan kuat, saudara akan sukacita, saudara akan bersemangat dan memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Inilah saudaraku rema yang bisa saya bagikan. Kebenaran membuat hatimu bersih sehingga kamu mampu mendengarkan suara Tuhan, petunjuk Tuhan, firman Tuhan. Roh Kudus itu betul-betul ada di hati saudara. Roh Kudus yang dari Yesus Kristus benar-benar satu roh, satu oknum, pemimpin, pembimbing, penasehat yang ajaib. Demikian saudaraku kesaksian dan rema yang saya dapat dari Amsal 11 ayat 5 ini. Jika saudara terberkati dengan rema ini, saudara klik kembali di YouTube saudara, tonton video ini kembali berulang-ulang saudaraku. Saudara pasti bisa mengalaminya kembali. Saudara like, subscribe, dan komen, juga share ke banyak orang. Sampai jumpa besok pagi dalam acara yang sama pukul 5 pagi. Wisdom in the morning. Hikmat pada pagi hari, hikmat yang dari surga, bukan dari dunia ini. Sampai jumpa, God bless you.